Shalom Bapak Ibu Saudara, Shalom. Kita semua diberkati Tuhan pada pagi hari ini, amin. Di hari sahabatnya Tuhan, Tuhan sedang menunggu kita, Tuhan sedang menanti-nantikan kita untuk mendengarkan pujian langsung dari kita. Untuk itu mari kita antusias beribadah pada pagi hari ini, amin. Umat Tuhan yang siap beribadah, mari lambaikan tanganmu, haleluya. Untuk itu persiapkan hatimu, persiapkan pikiranmu, untuk kita boleh menyambut ibadah kita dengan sungguh luar biasa. Untuk itu mari kita satukan hati kita sambut ibadah kita dengan doa. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih. Kami akan mulai Tuhan ibadah kami Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami adalah milik-Mu. Kami tahu Bapa, hidup kami Bapa hanya untuk menyenangkan Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, di hari Sabat-Mu, kami mau menyenangkan Tuhan. Sebab itulah kerinduan kami Tuhan. Ampuni segala dosa dan pelanggaran kami, sucikan dan kuduskan kami Bapa, agar kami boleh Tuhan layak di hadapan-Mu. Kami akan mulai Tuhan ibadah kami Tuhan. Urapi hati kami, urapi kami Tuhan dimanapun kami berada, baikkah di rumah ataupun di tempat yang lain Tuhan. Engkau berkati kami Tuhan yang sedang dalam ibadah ini. Biar Tuhan Engkau urapi kami Tuhan. Ketika kami menyembah Tuhan, kami merasakan kehadiran-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami akan mulai Tuhan ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin, amin. Mari kita angkat pujian kita. Banyaklah yang Kau perbuat di dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. Banyak yang Kau perbuat di dalam rancangan indah-Mu terjadi di hidupku, amin. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidup. Kami bersyukur Tuhan, ku bersyukur Bapa. Kami bersyukur buat kasih setia-Mu, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Lebih lagi katakan, ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidup. Kami bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Lebih lagi Bapak Ibu Saudara katakan, banyak yang Kau perbuat di dalam hidup kami. Haleluya. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidup, rancangan indah-Mu terjadi di hidupku, amin. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih Tuhan, kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidup kami, nyata dalam hidup. Angkat tanganmu, katakan, ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu, buat kasih setia-Mu di dalam hidup. Ku bersyukur
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan memuji Engkau, kami mau bersorak-sorai demi nama-Mu. Berikan kami roh puji-pujian Tuhan, agar kami Tuhan antusias semangat untuk menyukakan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap bersorak di dalam nama Yesus. Haleluya. Umat Tuhan yang siap bersuka cita katakan amin. Shalom. Siap memuji Tuhan, amin. Mari kita mau berkatakan bahwa Tuhan kita luar biasa. Haleluya. Dari kemuliaan sampai kemuliaan Tuhan kita berkuasa. Haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Mari kita angkat pujian ini. Tak pernah aku ragu akan kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Yesus, Engkau Raja dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. Semua katakan pujian ini. Tak pernah aku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwa, sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntunlah. Katakan Yesus Kau, Yesus Kaulah Raja dalam hidup, berkuasa berjaya untuk hanya Kau Tuhan, ya, sumber kekuatan, kuasa bagiku. Nah, denganmu Tuhan, ku kan terjadi dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Lebih lagi buat Tuhan kita ya semua. Katakan kepada kami ragu akan kesetiaan-Mu Tuhan. Haleluya. Tak pernah aku ragu akan kesetiaan-Mu. Amin. Kau pegang hidup sepenuh jiwa, sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkah kami Tuhan. Katakan Yesus Kaulah, Yesus Kaulah Raja dalam hidup, berkuasa berjaya. Yesus Kaulah Raja dalam hidup, berkuasa berjaya. Katakan hanya Kau Tuhan, sumber kekuasaan-Mu tercurah bagiku. Denganmu Tuhan, dengan kami mau berjalan, bukan menjadi kemuliaan sampai hanya Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan, sumber kekuasaan-Mu, kuasa-Mu tercurah bagiku. Denganmu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kamu. Katakan dari kemuliaan, dari sampai sekali lagi dari kemuliaan, dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Berkemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Tuhan kita luar biasa, Dia dahsyat perkasa. Haleluya. Mari berikan sorak-sorai buat Tuhan kita. Masih buat memuji Tuhan, amin. Mari kita boleh lagi bersorak-sorai buat Tuhan kita, Bapak Ibu Saudara. Sebab Tuhan telah menang, Dia telah naik ke surga, sebab sediakan tempat untuk kita. Haleluya. Mari kita angkat pujian bersorak-sorai. Haleluya. Katakan bersorak-sorai. Bersorak-sorai, muliakan namanya. Dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan semuanya yuk. Bertepuk tangan, muliakan namanya. Dia selamatkan jiwa kita. Satu-satunya, yuk semua. Satu-satunya penebus. Dialah karena bangkit dan hidup. Semua katakan Tuhan yang memberikan bersama
bertepuk tangan, muliakan namanya. Dia selamatkan jiwa kita, satu-satunya penebus. Kalahkan maut, bangkitkan hidup. Katakan Tuhan, Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, dalam kita. Masuk dalam kemuliaan-Nya, masuk dalam kemuliaan-Nya. Ya penghiburan dan berada bagi Tuhan. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, masuk dalam kemuliaan-Nya. Ya perlindungan dan ya perlindungan, ya perlindungan, ya pengharapan, ya perlindungan dan pengharapan. Parang pam 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 pam. Betul lagi katakan, parang pam 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 pam. Ini kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan Yesus luar biasa, amin. Tiba saja kita akan mendengarkan pesan-pesan dari gembala kita, Bapak Gembala. Terlebih lagi bagi Bapak Ibu Saudara yang juga ingin memberikan persembahan, Bapak Ibu Saudara boleh memberikan persembahan di nomor rekening yang tertera di warta jemaat yang telah di-share di setiap WA group yang ada di KUL masing-masing. Dan nanti Bapak Gembala akan mengakhiri ibadah kita dengan doa berkat. Haleluya. Jadi kita akan sambut firman Tuhan. Oh Tuhan Yesus yang baik. Oh Yesus Tuhan. Katakan kasih yang sempurna. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan kebaikanku, hanya oleh kasih karunia-Mu Kau pulihkan aku, layak untuk dapat berbahagia yang kupinta saat ku mencari, ku mendapatkan, ku ketuk pintu dan kau bukakan. Bapa yang kekal, takkan kau biarkan, takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, Bapa yang kekal. Lagi katakan, kau beri yang kupinta. Haleluya. Kau beri yang kupinta saat ku mencari, ku mendapatkan, ku ketuk pintu dan kau bukakan. Kau Bapa yang kekal, takkan kau biarkan, takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada
kasih yang sempurna. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karunia. Layakanku Tuhan, layakanku untuk dapat memanggil Bapa, Bapa Kami yang ku minta saat ku mencari mendapatkan. Ku tutup pintu dan kau buka kau Bapakku, sebab kau Bapa, Bapa yang dikerjakan kau biarkan, takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu Terima kasih Bapa di surga buat segala kebaikan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam ibadah kami pada hari ini adalah kami bersuka cita karena Engkau ada selalu bersama-sama dengan kami, dan kami kuduskan hari ini untuk mengagungkan dan memuliakan Tuhan. Engkau Raja Tuhan di atas segala Allah yang layak disembah dalam ibadah kami pada hari Minggu ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terpuji nama-Mu Bapa yang baik. Engkau naik ke sorga dan Roh Kudus dicurahkan di tengah-tengah umat-Mu. Haleluya. Kita nyanyikan satu pujian kita, Roh-Mu yang hidup penuhiku. Haleluya. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwa kami tenang bersama-Mu Tuhan, bersama-Mu dalam naungan. Mari buka hatimu bagi Tuhan, untuk jamahan Roh Kudus. Berserah penuh di hadirat-Mu, ambil alih seluruh hidup kami Tuhan. Seluruh hidupku di altar-Mu menyembah. Kami buka hati. Mari buka hatimu pada hari ini. Lawatan Roh Kudus ada di tengah-tengah kita pada hari ini. Dia akan menjamah hati-hati yang rindu, hati-hati yang haus. Masalahmu, persoalanmu akan diambil alih oleh Tuhan. Dia akan menjamah engkau dan penuhi engkau dengan Roh Kudus-Nya. Haleluya, haleluya. Di altar-Mu kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya, di altar-Mu menyembah, di altar-Mu menyembah-Mu. Mari sembah. Haleluya, Yesus kami sembah Kau, kami agungkan, tinggikan, muliakan Engkau.
Yesus Tuhan Raja di atas segala raja, Allah yang besar. Oh, ya raraba ya raraba raraba sandara raraba, kami sembah Tuhan. Kindara bayan kami agungkan tinggikan Engkau. Tiara baya haleluya. Yesus naik ke sorga dan Roh Kudus dicurahkan di tengah-tengah umatnya. Biarlah kita semua dipenuhi dengan Roh Kudus, agar Roh Kudus itu memberikan kita kemenangan lepas kemenangan dalam menghadapi masalah, persoalan, pergumulan hidup. Tuhan sumber kekuatan dalam kehidupan kita. Terima kasih Bapa di sorga. Terpujilah Engkau Bapa yang baik. Kami sudah memuji menyembah Tuhan. Biarlah pujian penyembahan kami menyenangkan hatimu dan tibasannya. Kami akan mendengar kebenaran firman-Mu. Urapi kuduskan hati pikiran pendengaran kami. Urapi anak-anak-Mu yang ada di rumah dimanapun mereka berada. Urapan Allah yang sama memenuhi kehidupan kami, hati kami, agar hati kami bagaikan tanah yang subur, yang siap diairi oleh kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa. Terpujilah Bapa. Kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Amin, amin. Puji Tuhan. Silakan duduk saudara. Haleluya, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara di Kristus Yesus Kristus. Mari kita buka kitab kita bersama-sama pada pagi yang berbahagia ini. Mari kita baca dari Kisah Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-9. Mari kita baca bersama-sama 2, 3. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Haleluya. Nah saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari Kamis yang lalu kita bersama-sama menyaksikan dan merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Itu tanda bahwa Tuhan Yesus telah mengakhiri pertandingan yang baik dan dia kembali ke rumah Bapa di surga. Dan tema firman Allah pada saat hari ini adalah, di manakah tanah airku? Di manakah tanah airku? Nah pertanyaan ini saudara saya yakin dan percaya anak kecil saja tahu. Dengan mantap dia akan menjawab dan bahkan menyanyikan lagu kebangsaan kita adalah Indonesia tanah air beta. Indonesia tanah air beta. Nah saudara kita Yesus Kristus, memang secara jasmaniah bahwa Indonesia adalah tanah air kita. Tetapi secara rohani, tanah air kita Alkitab katakan adalah di sorga, Yerusalem baru. Sebagaimana firman Allah katakan dalam Filipi pasal 3 ayat 20, di sana dikatakan bahwa karena kewargaan kita adalah di dalam sorga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat kita. Jelas Alkitab mengatakan bahwa kewargaan kita adalah di dalam sorga. Jadi sebagai orang yang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, kita punya dua kewarganegaraan. Yang pertama saudara dan saya sebagai warga negara Indonesia yang baik, dan yang kedua kita memiliki kewargaan yang kedua adalah sorga, Yerusalem baru. Artinya kita punya dua tanggung jawab. Tanggung jawab sebagai warga negara Indonesia, dan yang kedua tanggung jawab sebagai warga negara atau warga kerajaan sorga. Nah saudara di Tuhan Yesus Kristus, sebagai warga negara Indonesia, kita bersifat sementara. Tetapi sebagai warga negara sorga kita abadi, kekal saudara. Alkitab mengatakan dengan jelas bahwa sebagai warga negara Indonesia, umur kita di dunia ini Alkitab katakan bahwa kurang lebih 70-80 tahun. Kita hebat hidup dalam dunia ini adalah 100 tahun saudara. Dan Alkitab katakan setelah itu kita akan kembali ke rumah Bapa di sorga. Kita akan kembali ke tanah air kita sorga. Kita dikatakan di dunia ini sebagai pendatang, musafir, perantau. Bahkan Alkitab dikatakan dengan jelas dalam Yohanes 15 ayat yang ke-19.
Di sana dikatakan dengan jelas, mari kita baca bersama-sama. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Jelas dikatakan bahwa tentulah dunia mengasihi kamu kalau memang kamu dari dunia. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, garis bawahi, kamu bukan dari dunia. Jadi saudara dan saya bukan dari dunia, itu berarti kita ini ada dalam dunia ini sementara perantau pendatang, saudara. Sadarilah bahwa kita ada dalam dunia ini sebagai perantau pendatang. Sementara kita ada dalam dunia ini. Artinya bahwa apa? Tanah air kita ada di sorga. Saudara dan saya, tanah air kita ada di sorga. Kita akan kembali ke sana. Nah saudara di Tuhan Yesus Kristus, Ibrani 11 ayat 16, di sana dikatakan, saudaraku, mari kita baca bersama-sama dan renungkan ayat ini. Mari kita baca. Tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu satu tanah air sorgawi. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena Ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Dikatakan apa? Kita merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu apa? Satu tanah air sorgawi. Nah pertanyaannya, kenapa saudara dan saya merindukan tanah air yang lebih baik? Kenapa tidak di Indonesia saja? Kenapa tidak hanya cukup sebagai warga negara Indonesia saja? Saudara tahu? Dikatakan apa, saudara? Merindukan tanah air surgawi. Seperti pujian kita berkata, oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Tak lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Ingat, tak lama lagi Tuhan kita datang membawa kita ke tanah air sorgawi kita. Hati kita rindu untuk kita bisa kembali ke tanah air kita sorgawi itu, saudara. Mengapa kita merindukan tanah air sorgawi? Karena tanah air kita di bumi ini adalah dikatakan lembah air mata. Tanah air kita di bumi ini sudah rusak, cemar karena penduduknya, cemar karena dosa kejahatan umat manusia. Tanah air kita di dunia ini sudah rusak, tidak ada kebahagiaan di dalamnya, tidak ada sukacita di dalamnya. Saudara Tuhan Yesus Kristus penuh dengan penderitaan, penyakit, ketakutan. Apalagi hari-hari ini kita dipenuhi bumi ini dengan virus corona. Kita tidak tahu lagi mau lari kemana, saudara. Tidak ada lagi tempat yang aman di bumi ini, saudara. Itu sebabnya kita merindukan tanah air yang baik, tanah air yang lebih baik dari bumi ini, yaitu sorga, sorga, sorga yang mulia. Katakan amin. Haleluya. Tanah air kita di sorga. Cepat atau lambat kita pasti akan ke sana. Tuhan Yesus sudah memberikan teladan kepada kita. Dia naik ke sorga beberapa hari yang lalu. Dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa di sorga. Itu berarti kita pun akan pindah ke tanah air sorgawi kita. Katakan amin. Kita akan pindah ke sana. Nah karena itu saudara di Tuhan Yesus Kristus, sebagai warga kerajaan sorga, minimal 3 hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, sebagai warga kerajaan sorga minimal 3 hal yang harus kita perhatikan. Yaitu yang pertama, pastikan kita terdaftar sebagai warga kerajaan sorga. Katakan amin. Pastikan Bapak Ibu terdaftar sebagai warga kerajaan sorga. Lukas 10 ayat 20. Mari kita baca bersama-sama. Dikatakan demikian. Namun demikian janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sorga. Dalam kisah itu saudara lihat bahwa
Murid-murid Yesus ada 70 orang diutus oleh Tuhan Yesus berdua-duaan. Dan Tuhan Yesus berikan mereka kuasa. Dan ketika mereka kembali dari pelayanan mereka, mereka bisa melihat mujizat Allah, tanda-tanda heran menyertai pelayanan mereka. Mereka mengusir setan tunduk kepada mereka dalam nama Yesus. Dan ketika mereka pulang membawa laporan kepada Tuhan Yesus, mereka sangat bangga. Dan mereka berkata, "Guru, luar biasa pelayanan kami. Kami bisa melihat setan-setan tunduk, setan-setan takluk kepada kami di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami bersuka cita," kata murid-murid. Tapi saudara tahu apa kata Tuhan Yesus? Kamu jangan bangga dan jangan bersuka cita karena pelayananmu hebat. Kamu jangan bangga dan bersuka cita karena setan-setan takluk kepadamu. Kamu jangan bangga dan bersuka cita karena mujizat ada dalam pelayananmu. Tetapi bersuka citalah karena apa? Karena namamu terdaftar dalam buku kehidupan Bapa di sorga. Bersukacitalah karena namamu terdaftar dalam buku kehidupan Bapa di sorga. Kenapa dikatakan demikian, saudara? Karena akan ada banyak orang yang akan ditolak oleh Tuhan. Tidak semuanya orang Kristen, tidak semuanya orang yang mengaku orang percaya akan masuk dalam kerajaan sorga. Tidak semuanya. KTP kita sebagai orang Kristen di dalamnya tidak jaminan saudara akan diterima masuk dalam kerajaan sorga. Yang tidak terdaftar ditolak oleh Tuhan masuk. Hari-hari ini begitu banyak masyarakat kita di Indonesia ini kecewa. Kecewa karena apa? Kecewa karena ditolak. Mereka ingin mudik, saudara. Mereka ingin mudik ke kampung halaman mereka, merayakan hari raya Idul Fitri di kampung halaman mereka bersama dengan keluarga. Tetapi semua mereka tidak diperbolehkan mudik. Mereka dicegat di tengah jalan, disuruh kembali, ribuan mobil, ribuan motor disuruh kembali. Artinya apa? Tidak diperbolehkan, ditolak. Karena apa? Tidak memenuhi persyaratan. Nah, memang ada yang dibolehkan dengan catatan keluarga sakit keras di kampung, kalau ada surat sakit dari kampung diperbolehkan. Saudara, kalau ada keluarga yang meninggal di kampung diperbolehkan mudik. Atau kalau ada urusan dinas dari pemerintah diperbolehkan mudik. Artinya apa? Untuk bisa mudik saja ada persyaratannya. Kalau tidak akan ditolak. Demikian juga untuk masuk dalam kerajaan sorga. Ada persyaratan tersendiri bagi saudara dan saya. Tidak semua orang Kristen akan masuk ke sana. Karena itu saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, pastikan saudara dan saya, kita sebagai warga, sebagai orang Kristen, sebagai warga kerajaan sorga, terdaftar nama kita di buku kehidupan Bapa di sorga. Ada banyak contoh-contoh dalam Alkitab ditolak, saudara. 5 anak darah yang bodoh ditolak. Hamba-hamba Tuhan dalam Matius 7, 21 dan 23 ditolak. Padahal mereka adalah hamba-hamba Tuhan yang berprestasi kelihatannya, tapi ditolak oleh Bapa di sorga. Saya mengingat 15 tahun yang lalu, saudara, saya mengikuti satu seminar SPGI di Surabaya. Dan dalam seminar itu, saudara di Tuhan Yesus Kristus, ya, pembicaranya adalah orang Amerika pada waktu itu. Sementara orang Amerika itu menyampaikan firman Tuhan. Dan di podium itu duduk pendeta senior Ali Abraham, saudara. Dan kami hadir kurang lebih 20.000 orang pada waktu itu, saudara. Dan sementara firman Allah disampaikan oleh hambanya dari Amerika, semangat berapi-api menyampaikan firman Allah. Tiba-tiba pendeta Alex Abraham jatuh tersungkur dari tempat duduknya. Wah, jadi semua kita kaget. Semuanya kita berdiri. Para pembicara juga berhenti berkhotbah. Semuanya melayani hamba Tuhan senior ini. Kenapa dia jatuh tersungkur? Kenapa dia tergeletak di lantai? Lalu setelah didoakan oleh para hamba-hamba Tuhan, saudara, dan setelah itu didudukkan di tempat duduknya,
Lalu setelah dia sadar, dia bangkit berdiri, saudara. Dan ketika dia bangkit berdiri menyampaikan kenapa dia jatuh tersungkur, dia katakan demikian, sementara hamba Tuhan menyampaikan firman Allah, Tuhan bukakan mata saya, Tuhan memberikan saya penglihatan kepada seluruh kita yang hadir ini. Dia katakan apa? Sepertiga dari kita ini tidak selamat. Sepertiga dari kita ini gelap semuanya, selebihnya terang. Tapi yang sepertiga itu tidak selamat. Padahal kita yang hadir ini adalah hamba-hamba Tuhan semuanya. Walaupun hamba-hamba Tuhan masih ada yang tidak selamat, maka itu mari pastikan kita sebagai orang yang percaya terdaftar dalam buku kehidupan Bapa di sorga, agar kita bisa kembali ke tanah air kita sorga, Yerusalem baru, menanti kehidupan kita. Kita bisa memasukinya, kita bisa bersuka cita di sana. Katakan amin. Nah saudara Tuhan Yesus Kristus, untuk itu mari, untuk terdaftar sebagai warga kerajaan sorga, minimal saudara lakukan dua hal. Yang pertama, jadilah pengikut Yesus yang sejati. Katakan amin. Jadilah pengikut Kristus yang sejati. Artinya tidak tidak jatuh bangun. Yang kedua, tetap kerjakan keselamatanmu. Kerjakan keselamatan kita. Mari kita baca apa yang harus kita kerjakan. Galatia 5 19 sampai 21. Ini penting, saudara. Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Perbuatan daging telah nyata, itu percabulan, kecemaran hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, perciri dan roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Ingat ini, terhadap semuanya itu peringatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Katakan amin. Orang-orang yang seperti ini tidak akan diperkenankan masuk ke tanah air surgawi kita, tidak diperkenankan masuk dalam kerajaan Allah, saudara. Karena itu mari hindari ini. Tetap kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, setia dalam ibadahmu, lakukan apa yang baik di mata Tuhan. Katakan amin. Haleluya. Yang kedua, sebagai warga kerajaan sorga, minimal 3 hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, pastikan kita terdaftar sebagai warga kerajaan sorga. Dan yang kedua, cari dan pikirkan perkara yang di atas. Kolose 3:12 1 dan 2. Mari kita baca Kolose 3 1 dan 2, kita baca bersama-sama. 2, 3. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Cari dan pikirkan perkara yang di atas. Kenapa? Mengapa kita disuruh cari dan pikirkan perkara yang di atas? Karena di sana tanah air beta. Katakan amin. Di sana tanah air kita, pikirkanlah itu. Pikirkan di sana, karena cepat atau lambat kita akan kembali ke sana. Kita akan abadi di sana, selama-lamanya kita di sana. Di dunia ini kita hanya 70-80 tahun, tapi di sana selama-lamanya. Mestinya pikiran saudara, perhatian saudara jauh lebih besar ke sana daripada dunia ini. Tapi apa yang terjadi hari-hari ini, kita melihat bahwa terbalik. Pikiran kita jauh lebih baik dengan perkara-perkara dunia daripada perkara-perkara sorgawi. Karena kita lupa bahwa setelah ini kita akan kembali pulang ke rumah kita, pulang ke tanah air kita. Di sana kita untuk selama-lamanya. Karena itu mestinya kita harus persiapkan bekal kita untuk di sana. Katakan amin. Persiapkan segala-galanya untuk di sana. Rumah kita segala-galanya, mari persiapkan di sana. Haleluya. Jangan cinta dunia, karena hidupmu sementara di bumi ini. Saudara ingat baik-baik, kenapa disuruh pikirkan dan cari? Karena saudara tahu, apabila kita akan tinggalkan tanah air kita di dunia ini dan kita pindah ke tanah air sorgawi itu, Alkitab katakan apa? Saudara nggak akan ada bawa apa-apa. Saudara bangga dengan rumahmu yang besar, rumah kita tidak bisa bawa ke sana. Saudara bangga dengan emasmu yang banyak-banyak, emasmu tidak bisa dibawa ke sana. Sehingga saudara bangga dengan hartamu yang banyak. Alkitab katakan saudara tidak akan bawa apa-apa ke sana. Secara fisik saudara tidak bawa apa-apa ke sana.
Makanya seperti Ayub katakan apa? Dengan telanjang aku datang ke dalam dunia ini, dengan telanjang pula aku akan kembali kepada Bapa. Terpujilah Tuhan. Jadi kita nggak bisa bawa harta dunia ini ke sorga, nggak bisa kita teng, nggak bisa, saudara. Jadi kalau demikian, apa yang kita bawa ke sana? Yang ketiga, sebagai warga kerajaan sorga minimal 3 hal yang harus kita perhatikan. Yang ketiga adalah kumpulkan harta kita di sorga. Katakan amin. Kumpulkan harta kita di sorga. Mari kita baca Matius 6 ayat 19 sampai 20. 2, 3. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi mengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Katakan amin. Di sorga tidak ada ngengat dan karat yang merusakkan harta kita. Tapi di dunia ini semuanya bisa hilang, semuanya bisa berubah. Harta di dunia ini sementara, saudara. Coba saudara renungkan. Saudara punya rumah, punya harta, punya mobil. Saudara lihat beberapa waktu yang lalu banjir melanda Jabodetabek. Saudara, mobil-mobil hanyut, rumah-rumah kita tenggelam, harta-harta kita hancur semuanya. Harta yang dalam rumah kita hancur semuanya. Tidak ada yang abadi harta dunia ini, saudara. Datang bencana menghancurkan harta kita, datang gempa bumi menghancurkan rumah kita, habis semuanya, saudara. Apalagi pada hari-hari terakhir ini nanti Tuhan menyudahi dunia ini. Dikatakan akan dibakar harta kita, dibakar dunia ini dengan api dari sorga seperti Sodom dan Gomora. Dibakar habis. Kemana semuanya harta kita? Kemana semuanya rumah kita? Kemana semuanya yang kita banggakan? Akan hilang semuanya. Itu sebabnya maka Tuhan katakan apa? Biarlah kamu kaya di sorga. Katakan amin. Kumpulkan harta kita di sorga. Mari bangun rumah besar di sorga. Bangun rumah besar kita di sorga. Masing-masing kita bangun rumah besar di sorga. Karena untuk urusan namanya sorga itu pribadi-pribadi, saudara. Nggak ada yang namanya keluarga. Urusan sorga itu pribadi-pribadi. Saya punya rumah sendiri di sorga. Istri saya punya rumah sendiri di sorga. Anak-anak punya rumah sendiri di sorga. Masing-masing. Ya, masing-masing. Nah, saudara Kristus Yesus Kristus, syukurlah kalau saudara punya rumah besar di dunia ini. Tapi pastikan rumahmu juga besar di sorga. Katakan amin. Ada orang kaya di dunia ini tapi miskin di sorga. Ada lagi orang miskin di dunia ini tapi kaya di sorga, seperti Lazarus dan orang kaya. Lazarus itu dia susah di dunia ini, badannya penuh dengan borok-borok, tapi ketika dia pindah ke sorga, dia ada di pangkuan Bapa di sorga, dia kaya. Tapi Lazarus, tapi orang kaya kemana? Masuk neraka. Saudara, biarlah kita miskin di dunia tapi kaya di sorga. Katakan amin. Tapi baiknya adalah kaya di dunia, kaya di sorga. Katakan amin. Besar rumah kita di dunia, besar juga rumah kita di sorga. Jangan terbalik. Ya, jangan terbalik. Jangan sampai rumahmu besar di dunia tapi di sorga sana kau gelandangan. Ya, di sorga sana kau tidak punya apa-apa jadi tukang sapu. Jangan sampai seperti itu terjadi. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana ke rumah kita besar dan mewah di sorga? Ini dia. Bagaimana caranya ke rumah kita besar dan mewah di sorga? Saudara, catatannya perlu saudara ingat begini. Ya, untuk membangun rumah di sorga, materialnya adalah dari bumi ini. Coba kita baca Wahyu 14 ayat 13. Ini ayat yang terakhir. Wahyu 14 ayat 13. Mari kita baca. Dan aku mendengar suara dari sorga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh, kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Garis bawahi kalimat yang terakhir, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Jadi saudara Tuhan Yesus Kristus, dengarkan baik-baik. Yang menyertai kita ke sorga itu bukan mobil kita. Yang menyertai kita ke sorga itu bukan jas kita, bukan sepatu, bukan jam yang bagus.
Walaupun mungkin ketika orang meninggal, saudara, yang meninggal itu dilengkapi dengan jas yang bagus, mungkin harganya ratusan juta. Sepatu yang bagus mungkin harganya puluhan juta. Jam tangan yang bagus mungkin harganya 1 M. Tapi saudara tahu, itu sampai sebatas di kuburan saja. Tidak ada secara fisik yang kita bawa ke sorga. Tetapi Alkitab katakan apa yang membawa, yang kita bawa ke sorga, menyertai roh kita ke sorga adalah apa? Perbuatan kita. Katakan amin. Perbuatan saudara dan saja, itulah yang menyertai kita. Nah, perbuatan apa Pak yang membangun rumah di sorga? Simak jawabannya. Yang pertama, perbuatan baik kita kepada sesama. Katakan amin. Perbuatan baik kita kepada sesama. Ketika orang lain memerlukan pertolongan, engkau menolong dia, berarti engkau telah memberikan perbuatan baik. Perbuatan baik itulah yang menyertai kita, yang akan membuat rumah kita besar di sorga. Katakan amin. Lalu yang kedua, ketaatan dan kesetiaan kita kepada Tuhan. Yang kedua, yang membangun rumah kita di sorga, yang membuat rumah kita besar di sorga adalah apa? Ketaatan saudara, kesetiaan saudara kepada Tuhan. Adakah engkau setia beribadah dalam pandemi seperti ini? Adakah saudara mau setia beribadah kepada Tuhan? Bagaimana kesetiaan saudara pada hari-hari ini? Memang kita tidak izinkan lagi beribadah di gereja, tapi adakah engkau beribadah di gereja? Saya berharap terutama kepada jemaat yang saya layani yang ada di gereja GBIC itu, ketika hari Minggu seperti ini, saudara jangan hanya nonton saja, ikut ibadah, ikut tutup mata, ikut nyanyikan pujian, ikut menyembah Tuhan, dan sungguh-sungguh serius dengarkan firman Allah. Ya. Dan saudara berikan juga persembahanmu kepada Tuhan, tanda engkau menerima berkat dari Tuhan. Firman Allah katakan apa? Jangan menghadap Tuhan dengan tangan yang hampa. Mari berikan persembahan saudara, berapapun, 5.000 kah, berapa 2.000 kah, berapa, mari berikan persembahanmu kepada Tuhan. Tanda bahwa kita sedang beribadah kepada Tuhan. Dimanapun kita berada, Tuhan hadir di sana. Katakan amin. Bagaimana ketaatan saudara? Bagaimana kesetiaanmu hari-hari ini? Itu menentukan upahmu besar di sorga, menentukan rumah kita nanti besar di sorga atau tidak. Setia beribadah, setia melakukan firman Tuhan, setia dalam penderitaan, setia berkorban untuk Tuhan dan pekerjaannya. Dan yang ketiga, perbuatan apa yang membangun rumah kita besar di sorga? Yang ketiga, layani Tuhan. Katakan amin. Layani Tuhan dan pekerjaannya. Bekerja di ladang Tuhan pasti besar upah kita, saudara. Karena kita bekerja langsung di ladangnya Tuhan, besar upah kita. Jalankan talenta saudara. Apa yang kau bisa lakukan bagi Tuhan, mari lakukan bagi Tuhan. Layani Tuhan dengan kemampuanmu, layani Tuhan dengan hartamu, layani Tuhan dengan hikmatmu, dengan apa yang Tuhan percayakan kepada saudara. Mari layani Tuhan. Itulah yang membuat harta kita besar di sorga. Katakan amin. Nah saudara kita Yesus Kristus, saya mau akhiri dengan kesaksian ini. Nah jemaat Tuhan sudah pernah dengarkan kesaksian ini, namun saya mau sampaikan untuk mengingatkan saudara kembali. Nah saudara kita Yesus Kristus, dalam satu keluarga ini orang tua, suami istri, mereka berdua bekerja dengan giat, saudara. Dan di balik mereka bekerja, mereka juga aktif dalam pelayanan di gereja. Jadi setiap pulang kerja, mereka ikut kegiatan pertengahan minggu, ikut doa malam, ikut ibadah kelompok sel, ikut doa puasa kalau diadakan di gereja, kalau tidak terhalang dengan pekerjaan mereka. Pokoknya mereka setelah pulang kerja, mereka aktif di gereja. Artinya apa? Bahwa setiap mereka pulang dari kerjaan, setiap malam mereka jarang ada di rumah. Nah saudara, dan ketika ada seorang anaknya anak gadis, saudara, dilihat bahwa papa mamanya selalu saja ke gereja. Akhirnya apa? Akhirnya anak gadis itu dia benci. Anak gadis itu masih SMP, dia benci yang namanya gereja. Dia sakit hati terhadap gereja. Kenapa? Karena papa mamanya pulang kerja gereja, pulang kerja gereja, pulang kerja gereja. Jadi anak itu dia benci dengan gereja. Dia merasa kurang waktunya dengan orang tuanya, saudara. Lalu suatu saat papa mamanya pulang dari pelayanan, anak itu datang menemui papa dan mamanya. Lalu anak itu bilang begini, "Papa, mama,
Mulai minggu besok aku tidak mau lagi ke gereja. Wih, papa mamanya kaget. Ada apa gerangan? Setan apa yang menghantui anak ini? Lalu anak itu berkata, tidak papa, aku tidak mau lagi ke gereja. Kenapa? Aku benci gereja. Wih, papa mamanya bingung. Jangan-jangan ada orang gereja yang nyakiti hatinya. Adakah yang nyakiti hatimu orang gereja, nak? Anak itu bilang, tidak papa. Lalu kenapa? Kenapa kau tidak mau lagi ke gereja? Aku benci gereja karena papa mama sibuk di gereja. Aku benci ke gereja karena setiap malam, setiap hari papa mama ke gereja. Layani Tuhan, sibuk dalam pelayanan. Aku benci gereja, aku tidak mau lagi ke gereja. Pokoknya mulai minggu depan aku tidak mau lagi ke gereja. Waduh, ini jadi beban bagi papa mamanya. Dan saudara tahu apa yang dilakukan oleh papa mamanya? Papa mamanya nangis berdoa kepada Tuhan. Tuhan, kenapa aku rajin ke gereja, aku melayani, tapi anakku malah seperti ini. Nah, saudara tahu Tuhan jawab doa papa mamanya. Suatu saat, suatu malam, saudara lagi tidur, anak itu dia bermimpi. Lalu diangkat oleh Tuhan naik ke sorga. Dalam mimpi itu dia diangkat naik ke sorga. Diperlihatkan sorga itu begitu mulia, begitu indah. Diperlihatkan begitu sorga itu luar biasa, saudara. Lalu saudara itu Yesus Kristus diajak dia jalan-jalan di sorga. Lalu diperlihatkan satu rumah kembar di sorga. Ada satu rumah kembar di sorga. Besar sekali rumah itu. Luar biasa besar rumah itu di sorga. Dia kagum. Anak itu kagum. Dia katakan, waduh, rumah siapa nih malaikat? Kok besar sekali rumah ini ada di sorga seperti ini. Wah, luar biasa nih. Lalu setelah dekat, dikisah oleh malaikat. Saudara, nak, kamu tahu tidak bahwa rumah kembar itu rumah siapa? Yang pertama ini rumah papamu, yang sebelahnya rumah mamamu. Wih, rumah papa mama besar di sorga. Wah, kalau begitu berarti rumahku juga besar dong. Orang papa mama aja besar rumahnya di sorga, masa anaknya kecil, masa mamanya nggak punya rumah? Ya, ayo kita lihat, kata malaikat. Dibawa dia agak jauh ke sana, jauh ke sana. Lalu ditanya anak itu, malaikat, mana rumahku? Ini kok kosong semuanya, mana rumahku? Nah, inilah rumahmu. Lah, mana malaikat? Nggak ada apa-apa, nggak ada bangunannya, hanya tanah tok. Mana rumahku? Inilah rumahmu, nak. Inilah dia rumahmu. Rumahmu hanya tanah saja. Kenapa tanah saja, malaikat? Karena engkau belum berbuat sesuatu bagi Tuhan. Engkau belum melayani Tuhan. Engkau belum menabur apa-apa untuk Tuhan. Engkau belum mengumpulkan harta di sorga. Kerjamu hanya komplain saja. Kerjamu hanya sungguh-sungguh saja. Apalagi engkau tidak mau ke gereja. Mana bisa ada rumahmu di sorga? Sekarang pilih. Begini rumahmu atau kembali ke bumi? Anak gadis itu katakan, apa? Tidak, malaikat, aku mau kembali. Aku mau rumahku seperti rumah papa mama aku di sorga. Lalu dia bangun, saudara. Ketika dia bangun, dia langsung datangi malam itu juga ke rumah papa dan mama, ke kamar papa dan mamanya. Lalu dia katakan, papa, mama, buka pintu, papa, mama, buka pintu, papa, mama. Waduh, papa mamanya kaget, kok tengah malam kok anak ini kesurupan ini, kenapa ini? Lalu ketika papa mamanya buka, lalu anak itu dia peluk mamanya, dia kata, mama, aku mau sekolah pendeta, aku mau menjadi pendeta, aku mau menjadi pendeta. Wah, papa mamanya kaget, ke gereja nggak mau, kok bisa menjadi pendeta? Ada apa, nak? Lalu diceritakan oleh anak itu bahwa dia baru saja bermimpi Tuhan angkat dia ke sorga. Rumah papa dan mama besar di sorga karena papa dan mama melayani pekerjaan Tuhan. Aku mau seperti mama, aku mau seperti papa. Saudara, rumah besar di sorga. Renungkanlah ketika saudara nanti kembali ke tanah air kita di sorga. Rumahmu besar atau kecil ditentukan dengan hidup saudara. Bagaimana sikap saudara selama saudara hidup di dunia ini. Karena itu mari lakukan 3 hal ini. Pastikan engkau terdaftar sebagai warga kerajaan sorga. Yang kedua, cari dan pikirkan perkara yang di sorga. Dan yang ketiga, kumpulkan harta kita di sorga. Selagi hidup, selagi ada kesempatan, cari perkara yang di atas. Katakan amin. Kita nyanyikan satu pujian, kita berdoa kepada Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Haleluya. Hidup ini adalah kesempatan. Kesempatan selagi engkau hidup. Kesempatan selagi engkau kuat.
Jangan sia-siakan, jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Masih ada kesempatan bagi Bapak Ibu. Selagi engkau kuat masih ada kesempatan. Layani Tuhan. Cari perkara yang di sorga. Pastikan engkau terdaftar dalam buku kehidupan Bapa di sorga. Hidup ini harus jadi berkat. Mari angkat tanganmu, katakan, oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku. Selagi aku masih kuat, selagi masih bisa kita berbuat sesuatu, selagi masih kita mampu melakukan sesuatu, saatnya nanti ku tak berdaya lagi. Hidup ini sudah jadi berkat. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang kami sembah, yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus, kami telah mendengar kebenaran firman-Mu Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus Kristus, Engkau naik ke sorga, siapkan tempat bagi kami. Namun Engkau hanya siapkan tempat kaplingannya saja Tuhan. Dan kamilah yang harus membangun rumah di sorga. Materialnya berasal dari dunia ini. Perbuatan kami, perbuatan baik kami, pelayanan kami, kesetiaan kami, ketaatan kami, pengabdian kami kepada Tuhanlah yang membuat rumah kami besar di sorga. Ketika kami senangkan hati Tuhan, maka material bangunan sorga itu akan dikirimkan ke sorga. Karena itu Bapa di sorga, Tuhan tolong kami. Biarlah kami menjadi umat yang terdaftar sebagai warga kerajaan sorga, agar Tuhan tidak menolak kami. Biarlah selagi kami hidup dalam dunia ini, kami tidak hanya memikirkan perkara dunia saja, tapi kami pikirkan perkara-perkara yang di sorga. Selagi kami hidup di dunia ini, biarlah kami kesempatan untuk kami kumpulkan harta kami di sorga. Karena di sorga kami selama-lamanya, di sorga kami abadi, di sorga kami kekal. Biarlah rumah kami besar di sorga Tuhan. Terima kasih, mampukan kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Berkat-Mu melimpah atas kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur, haleluya, amin. Amin, puji Tuhan. Nah saudara, dikasih Tuhan Yesus Kristus, kita sudah dengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Allah ini bisa menjadi berkat bagi kita bersama-sama, haleluya. Nah saudara, dikasih Tuhan Yesus Kristus, kita akan akhiri ibadah kita pada saat hari ini. Mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih buat segala kebaikan-Mu ya Tuhan. Kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu, kami sudah memuji, menyembah dan memuliakan Tuhan. Dan kami berdoa Bapa di sorga untuk bangsa dan negara kami ini. Lawat pulihkan bangsa kami. Bapa di sorga, hari-hari ini kami sedang mengalami ujian terhadap bangsa kami ini ya Tuhan. Virus corona sedang melanda bangsa kami yang membuat kami susah. Tapi kami percaya Bapa di sorga, cepat atau lambat Engkau akan pulihkan bangsa kami, pulihkan negara kami. Karena itu pakai pemerintahan kami, pakai tim medis Bapa di sorga, menangani orang-orang yang terinfeksi dari virus corona ini Bapa di sorga. Engkau juga memberkati seluruh umat-umat-Mu yang ada di bangsa ini. Engkau memberkati seluruh hamba-hamba Tuhan, seluruh gereja-gereja yang ada. Berkati jemaat-Mu GBI Setu, umat-umat Tuhan yang ada dimanapun mereka berada. Engkau memberkati mereka, limpahkan berkat-Mu, limpahkan rahmat-Mu kepada mereka, terutama kepada umat-umat-Mu yang setia, yang taat melakukan firman-Mu. Berkat-Mu melimpah kepada mereka, pagari, lindungi anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, segala puji bagi-Mu Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan, terpujilah Bapa. Kiranya Engkau memberkati aku, haleluya. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah, berluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menopang kami Tuhan,
dan melindungi kami. Pada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari arahkan tangan saudara dan angkat hatimu, kita terima berkat Tuhan. Kekasih-kekasih Kristus, terimalah berkat yang melimpah, rahmat, anugerah, dan damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam anaknya Yesus Kristus Tuhan. Persekutuan yang manis dalam kuasa Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini, esok, bahkan Maranatha. Tuhan datang kedua kali menjemput kita bersama-sama di awan-awan yang permai dan bahkan sampai selama-lamanya. Semua kita diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Amin. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.